Halo, apa kabar? Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Pada kali ini, saya ingin berbagi proyek-proyek sederhana saya yang berbasis Internet of Things. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama saya Hardus dari Universitas Kristen Duta Wacana, program studi Informatika. Singkatnya, proyek kali ini akan mengimplementasikan ESP32 yang dapat terkoneksi ke MQTT Dash dan kita dapat memonitoring juga di string.io. Oke, lanjut ke alat yang dibutuhin. Alat yang dibutuhkan dalam proyek kali ini satu buah node MCU, beberapa jumper, satu buah microservo, dan satu buah DHT11. Oke, lanjut ke bagian rangkaian. Oke, lanjut ke bagian rangkaian. Rangkaiannya seperti ini. Ada satu buah microservo, DHT, beberapa jumper, dan node MCU. Terus yang biru ini untuk hubungin ke bagian groundnya. Terus untuk ngubungin ke microservonya yang warna coklat ini untuk ground, merah ini untuk volt, dan orange ini untuk pinnya. Oke. Yang merah ini coklat hubungin ke volt, dan coklat yang ini untuk hubungin ke pin. Sama untuk DHT nya juga sama kayak gini harus, atau skemanya. Kita lanjut ke bagian code-nya. Oke, kodingannya seperti ini. Awalnya saya masukin beberapa library seperti untuk servo microservonya, DHTH untuk DHT 11-nya, tipe DHT-nya, WiFi nya untuk connect ke WiFi, sama MQTT untuk connect ke MQTT. Beberapa pin untuk servo dan DHT pinnya, terus SSID dan password untuk connect ke WiFi, lalu beberapa instansiasi dari servonya, DHT pin, WiFi kliennya, dan MQTT-nya. Terus ada satu buah variabel untuk switch-nya. Lanjut ke bagian connect ini untuk ngecek apakah WiFi kita udah kehubung sama MQTT-nya atau enggak. Kalau udah, nanti kliennya kita subscribe dengan nama mini degree on off, biar kita nanti bisa lihat secara real time data yang diterima dari ESP32 ke MQTT nya. Lalu ke void sensor untuk function temperaturnya dan microservonya seperti ini. Saya bikin temperaturnya pertama ini kan float, saya ubah jadi integer. Lalu jika temperaturnya kurang dari 29 akan jalan ini. My servo write ini untuk menulis degree atau putaran dari microservonya. Ini ada yang 45 derajat, habis itu dia ke 0, habis itu ke 90 derajat. Lalu kita publish ke subscribe tadi yang namanya mini, itu untuk temperaturnya. Terus mini degree untuk my servo write nya. Lalu kalian publish untuk mini degree 0 ini sama 90. Delaynya saya bikin 1 detik semua. Sama juga untuk jika temperaturnya di atas 30,
caranya sama. Lanjut ke void message. Void message ini untuk kita, bukan kita, MQTT-nya terima data dari ESP32 nya. Ada topik dan payload. Terus topik ini untuk setting sebagai switch-nya ini ada, nanti aku buat subscribe dengan on off. Terus jika kita ngetik teks on, akan jalanin buton, bukan jalanin, butonnya diisi 1, terus ada print line namanya nyalakan. Tapi kalau kita ngetik off, butonnya diisi 0 dan kliennya disconnect alias sistemnya mati. Lanjut ke setup. Setup ini kita serial bikin untuk serial monitoring nanti. Habis itu my servo attach ini untuk tambahin servo pinnya, DHT bikin, wifi bikin untuk tambahin SSID password. Client bikin ini karena saya pakai shifter.io, jadi client ini brokernya saya pakai brokernya shifter. Catatan untuk broker shifter.io ini harus selalu terhubung dengan internet. Lalu client on message ini untuk nanti terima message-nya. Lalu connect untuk ngecek tadi di atas, ngecek apakah wifi udah connect dengan MQTT atau enggak. Lalu client loop ini akan di loopin terus kliennya, lalu delaynya 10 detik. Lalu misalnya jika kliennya nggak connect, maka connect-nya coba dijalankan ulang. Lalu ini untuk switch-nya, jika kita nanti tekan 1, maka akan jalanin fungsi yang ini, fungsi sensor. Oke, lanjut ke bagian demo sekalian penjelasan MQTT-nya serta shifter.io nya. Seperti ini nanti. Mari kita coba demokan. Oke, kita ke ininya, upload, terus tunggu. Puting belum? Oke, tadi aku udah coba connect, warning baterainya habis. Oke, ntar kalau udah begini, coba kita tes connect ke MQTT nya. MQTT nya nah udah aku buat. Di bagian MQTT ini untuk terima teks. Terima teks itu namanya kita bikin nama terima teks, topiknya mini seperti di sini. Ini biar dia terima teks untuk temperaturnya, biarin kosong aja lalu di save. Sama untuk terima teks ini namanya mini digeri untuk terima perputarannya dari servonya. Topiknya aja diisi lalu save. Di AT11 juga sama, ini begini namanya di AT11, topiknya mini juga. Habis itu range nya dari 0 sampai 100, lalu warnanya boleh bebas. Habis itu save. Derajat servo juga sama,
namanya mini Dejri, topiknya range-nya 0 sampai 180 karena servonya yang saya pakai ini cuma bisa sampai 180 derajat. Lalu warnanya bebas, save. Oke, dan on off ini untuk dan switchnya nanti dengan topiknya on off, namanya juga bebas, lalu save. Nah, untuk dapat semua teks di sini, tabel atau kolom-kolom ini tuh caranya di sini tambahin mau pilih teks, switch, range, multi choice, bebas. Kalau udah dipilih nanti akan masuk seperti ini, tinggal sesuai yang tadi saya bilang. Oke, kita lanjut ke bagian ini, biarin connect aja, belum kita nyalain, nanti kita off dulu. Nah, biarin gini. Nah, ini real time nya stream.io nya seperti ini udah aku buat tadi, jadi ada statusnya. Kalau membuat baru itu nanti di bagian dashboard atau langsung ke new namespace saja, lalu bikin nama, mau private atau tidak, lalu create namespace. Kalau sudah selesai, ya, kita kembali aja dulu ke dashboard. Ini tadi ada aku buat nama sama description-nya, nanti jelas seperti ini, tidak langsung seperti ini tapi cuma titik satu aja karena belum ada data kalau masih baru, jadi titiknya nggak ada. Terus biar kita nambahin, biar dari ESP32 nya bisa kebaca di mini project ini, itu caranya di namespace setting. Nah, ini untuk nama autentikasi, namanya sama ini untuk tokennya, namanya tuh diisi di bagian sini, nama ini sama tokennya diisi di bagian sini. Oke, kalau sudah, kita lanjut untuk monitoring projectnya. Coba kita on ya, on. Oke, apa yang terjadi? Nyalakan sistem. Entah kenapa kemarin aku cobanya bisa, sekarang malah tiba-tiba error. Oke, nah ini kabel jumperku emang rada-rada kampret. Nah, kayak gini ada gerak-gerak semua sini. Nah, itu gerak-gerak, tapi karena ada masalah jadi di bagian koneksi dan kabel jumperku, jadi hanya bisa begini. Lihat di bagian shifternya, ini di connect
ini datanya selalu di update. Ini lagi kurang hoki aja kali, oke. Jadi dia nggak bisa secara terus menerus. Kemarin aku nyobanya normal aja, tapi pas deadline-nya hari ini, pengumpulannya malah dicoba error. Ya itu mungkin basa-basinya. Coba kita lanjut ke bagian MQTT-nya. Di MQTT-nya nih, kalau saya off, ini monitoring juga. Datanya akan diterima di MQTT-nya, terus di shifter untuk visualisasinya. Lalu jika saya off, akan mati dan datanya nggak akan diupdate. Itu saja mungkin penjelasan dari mini project kali ini. Maaf kalau pas demonya WiFi ESP32 nya bermasalah, jadi nggak maksimal nampilinnya. Terus jumpernya dari punyaku rada kurang baik, jadi sering gagal terima data sensornya. Yes, itu mungkin dari saya. Nanti coba saya buat video yang mirip biar bisa lebih jelas lagi penjelasannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.